Jadi kita harus embracing the fact, harus merengkuh kenyataan bahwa investor kita terutama terpusat di kalangan muda urban. Ketika kita mengambil keputusan investasi, bukan sekedar FOMO, bukan sekedar apa kata influencer, bukan sekedar kata sono bilang dan sebagainya, tidak. Biasanya anak-anak yang orang tuanya itu tumbuh di masa krisis, biasanya punya reluctance yang tinggi banget terhadap investasi. Karena ada mungkin orang tuanya punya pengalaman buruk, ini saham hindari. Itu sebetulnya menyadari kita bahwa memang ternyata peluang sebagai aplikasi, sebagai penyedia layanan punya tanggung jawab yang cukup besar nih. Karena sebetulnya bet kita adalah for the next generation. Investasi itu terhadap market yang efisien. Artinya efisien itu kata kuncinya informasi sebetulnya. Cuman mungkin di sisi lain juga bahwa memang informasi ini sebetulnya membuka peluang juga. Menandai perjalanan 25 tahun sebagai media ekonomi dan bisnis terpercaya, sekaligus 4 tahun bertransformasi berkelanjutan, Investor Daily menggelar Investor Day 2026. Dalam perayaan tersebut, Investor Daily juga meluncurkan program Money Lab, sebuah video produksi yang dirancang khusus sebagai ruang belajar investasi bagi generasi muda Indonesia. Money Lab, ngulik finansial, meracik masa depan. Punya uang, tapi numpang lewat doang. Pengen deh, coba investasi biar masa depan gak suram. Tapi pas dengar istilah-istilah reksadana, obligasi, cut loss, bullish, atau bahkan yield, malah langsung pusing duluan. Tenang, kalian gak sendirian. Biasanya, satu pertanyaan besar yang paling sering muncul di kepala kita cuma satu. Harus mulai dari mana sih? Pas banget nih! Menyambut ulang tahun Investor Daily yang ke-25, kami bakal ngebawain sesuatu yang spesial buat kalian semua. Welcome to Money Lab! Money Lab adalah laboratorium keuangan, tempat kita bebas bereksperimen, bertanya, dan belajar investasi sampai financial planning tanpa takut salah. Di sini, kita bakal kupas tuntas soal saham, reksadana, kripto, sampai strategi bikin portofolio pertama kalian dengan cara yang jujur, aplikatif, dan gak ribet. Kami hadir buat jadi pintu masuk yang paling ramah dan terpercaya menuju dunia investasi. Money Lab, ngulik finansial, meracik masa depan. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat datang di Money Lab. Sebelumnya perkenalkan, saya Ajeng Wirahmi yang akan menjadi moderator dan juga akan berbincang. Nanti kita akan punya 2 narasumber, udah ada di depan saya nih kebetulan yang sangat capable. Nah teman-teman, ini adalah sesi Money Lab dari Investor Day. Jadi untuk teman-teman muda semua, patut diketahui bahwa Money Lab ini merupakan ruang bagi kita semua nih, teman-teman muda, untuk berdiskusi, untuk menjawab persoalan ekonomi di tengah menghadapi indis ekonomi gitu ya. Teman-teman semua, kita akan membahas nih gimana sih kegelisahan anak muda gitu ya. Kegelisahan anak muda yang terjebak di antara kebutuhan hidup yang makin mahal dan juga terjebak di tekanan sosial untuk harus bisa mulai berinvestasi gitu. Sejak dini gitu ya. Kita akan membahasnya bersama 2 narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama kita undang ke atas panggung dari bersama Kepala Divisi Analisis Data dan Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Salim Darmadi. Bapak silakan naik ke atas stage. Silakan Bapak. Kemudian kita juga akan berbincang bersama Director of Business Development Peluang, Mas Gregorius Jonathan M. Tampu Bolon. Silakan Mas. Halo. Bapak di tengah. Oke. Halo, apa kabar Pak Salim? Mas, apa kabar? Sehat ya? Harus semangat karena di depan teman-teman muda nih Mas. Kita akan membahas. Iya, silakan Bapak. Oke. Gimana? Semangat ya Mas melihat teman-teman muda hari ini, mungkin kedatangan teman-teman muda ini, teman-teman mahasiswa ya Mas dan Bapak jadi penyuntik semangat kita juga bahwa wah ternyata banyak nih yang tertarik gitu ya untuk membahas hal ini. Baik,
Di Money Lab kali ini teman-teman kita akan membahas in this economy cash is king or investasi. Jadi sangat menarik sekali. Jadi teman-teman bisa menyimak. Oke, sebelum pembahasan mungkin Bapak ada pemaparan sedikit ya, ada edukasi sedikit dari OJK. Silakan Bapak. Baik, masih Kak Jeng. Iya. Ya, izin berdiri ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih Kak Jeng, tentu menjadi kehormatan saya bisa berdiri di sini apalagi dengan Bang Gregi atau Mas Gregi yang juga kawan lama saya. Tentu nggak nyangka kita bisa ini ya ketemu lagi di satu panggung yang sama ya bro. Jadi teman-teman perkenalkan nama saya Salim. Saya dari Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini saya mengapa amanat sebagai Kepala Divisi Analisis Data Informasi Pasar Modal. Mungkin saya akan mempas dulu secara cepat nanti karena tadi Kak Ajeng berpesan bahwa kita akan lebih banyak ke interaksi, ke sesi diskusi interaktif mungkin demikian. Boleh mungkin langsung kita mulai ya teman-teman. Jadi kalau pertama teman-teman kalau kita melihat situasi dunia sekarang di mana kita tinggal sekarang itu adalah dunia yang hampir segala sesuatunya itu di drive oleh yang namanya tren. Termasuk dalam hal ini pengelolaan keuangan. Ini ada sebuah hasil dari survei tahun 2022 tapi masih relevan untuk menjadi bahan refleksi kita hari ini. Bahwa 60% generasi muda itu meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebanyak 33% dari generasi muda yang disurvei itu kesulitan dalam mengelola utangnya. Dan di situ kita melihat ada istilah FOMO, YOLO, FOPO dan sebagainya yang membuat kita merasa harus mengikuti tren yang ada dan kita kadang overthinking apa yang orang pikirkan dengan kita dan kemudian kita juga tergoda untuk self reward ketika kita baru selesai penat melakukan sesuatu. Teman-teman, yang namanya FOMO, FOPO, YOLO dan sebagainya, saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sepenuhnya salah. Namun itu harus dikelola sedemikian rupa. Saya membayangkan kalau misalkan kita terjun dalam sebuah dunia investasi. Ketika dalam sebuah pemberian investasi kita melihat teman kita membuka rekening SID ya kalau namanya di pasar modal kita, rekening investor, rekening investasi. Kemudian kita ikut-ikutan. Di satu sisi that's good, tapi di sisi lain ketika kita mengandalkan keputusan investasi kita pada influencer yang mungkin beberapa di antaranya oknum finfluencer, financial influencer itu hanya menonjolkan keuntungan tanpa memberikan penekanan yang cukup pada sisi risiko. Nah, itu yang harus kita waspada. Berikutnya, saya akan cepat saja. Jadi ini menjadi urgensi bagi kita untuk memanage keuangan itu kita secara bijak, secara proper. Ini saya beri bintang ya, karena tentu apa yang dialami orang itu berbeda-beda. Jadi memang seharusnya ya, kita tidak membelanjakan semuanya untuk kebutuhan hidup kita, tapi kita juga spare some part of our money untuk bagaimana kita ke depan gitu. Jadi kalau kita bicara self reward itu tidak semata soal kekinian dan kedisinian, tapi bagaimana kita akan menjalani hidup ke depan. Dan tentu kita ingin hidup kita ke depan sejahtera, berdaya, tidak merepotkan dan seterusnya. Nah, di sini kita bicara mengapa penting bagi kita. Jadi disinilah investing itu matters. Kita tidak sekedar menaruh uang, tapi kita mengupayakan bagaimana uang kita itu dapat berkembang. Tentu dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Kita bisa melihat bagaimana kita ke depan kita punya tujuan keuangan, kemudian kita mau meningkatkan nilai aset untuk mengcounter dampak dari inflasi, dan juga bahkan beberapa aspek kita punya tujuan mulia, misalkan mempersiapkan generasi penerus yang lebih sehat secara finansial, dan juga bahkan ikut berkontribusi mendukung pembangunan ekonomi nasional. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pahami sebelum investasi menjadi sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditawar lagi. Kita tahu operasionalnya. Oh ya, teman-teman, saya dari generasi milenial awal, tidak seperti teman-teman yang mungkin banyak kan dari Gen Z atau mungkin ada Gen Alpha, itu kali mungkin yang lebih junior lagi ya. Teman-teman, saya kebayang dulu banget. Misalkan untuk mengakses internet, saya masih mengalami masa di mana untuk mengakses internet itu kita tidak bisa sekedar sambil rebahan di kamar. Saya masih mengalami masa itu ke warnet. Mungkin Bang Gregi mungkin udah nggak mengalami ya. Saya harus ke warnet, namanya warnet itu singkatan dari warung internet dengan biaya 6.000 per jam. Kemudian untuk misalkan saya untuk nyari reksadana, saya harus datang ke kantor cabang bank yang di situ ada wapertnya, wapert wakil agen penjual reksadana, untuk kemudian saya dikasih print out reksadana yang kami jual ini Pak. Kemudian saya membandingkan di print out itu satu reksadana dengan reksadana yang lain. Benar-benar saya nggak kebayang, kurang lebih 12 tahun kemudian saya bisa memilih produk reksadana, saham, obligasi, SBN,
atau SBSN dan sebagainya itu dengan demikian mudahnya. Dan risiko, nah ini teman-teman, profil risiko. Kita harus paham profil risiko kita, toleransi kita terhadap risiko itu seberapa jauh. Jadi itulah membuat kita, ketika kita mengambil keputusan investasi, keputusan naruh uang, mari kita pastikan kita berdasarkan well-informed decision. Itu adalah keputusan yang kita ambil sendiri dengan sadar sepenuhnya berdasarkan analisisnya terhadap berbagai macam informasi yang dapat kita jangkau. Bukan sekedar FOMO, bukan sekedar apa kata influencer, bukan sekedar kata ini dan sono bilang dan sebagainya, tidak. Tapi berdasarkan bagaimana kita melihat profil risiko kita. Teman-teman, bisa jadi profil risiko itu seperti ini. Profil risiko itu ada agresif, ada moderate, ada konservatif. Kalau agresif itu berarti kita pengen return yang tinggi. Tapi di balik return yang tinggi tentu saja ada risiko yang tinggi pula. Kalau di mata kuliah manajemen keuangan, kalau teman-teman ambil itu, kita tahu banget ya high risk, high return dan sebelumnya dan sebagainya yang kita sudah sangat hafal. Nah itu penting juga. Dan itu profil risiko itu kadang itu menjadi urusan yang sangat personal bagi masing-masing orang. Masing-masing orang kan kita masing-masing punya keyakinan, masing-masing kita punya preferensi makanan, masing-masing kita punya preferensi gaya liburan misalkan. Investasi pun ada preferensi masing-masing. Profil risiko yang saya pilih bisa jadi terlalu agresif bagi sebagian orang, tapi bisa jadi terlalu konservatif bagi orang yang lain. Itu enggak masalah. Yang jelas, kita harus memahami kita punya profil risiko, seberapa jauh risiko yang dapat kita toleransi, dan seberapa jauh bagian dari dana kita, uang kita, yang dapat kita dalam tanda kutip relakan untuk hilang apabila kita menjumpai risiko tertentu dan seterusnya. Nah, nanti mudah-mudahan dapat kita gali lagi di sesi diskusi interaktif ya. Berikutnya ini berbagai macam instrumen, saya tidak akan jelaskan satu-satu karena sekali lagi teman-teman, informasi yang akses informasi sekarang itu benar-benar easier than ever. Benar-benar kita berada di zaman yang kita mencari informasi tentang berbagai macam instrumen ini demikian mudahnya. Berikutnya kita melihat, ya ini ada hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Ini merupakan kerjasama antara OJK dan BPS, Badan Pusat Statistik setiap tahunnya, yang terakhir keluar tahun 2025. Kita bisa melihat kalau dari sisi literasi secara nasional, literasi itu berarti pemahaman. Kalau inklusi berarti apa? Utilisasi atau pemanfaatan atau penggunaan. Kalau dari sisi literasi secara sektor jasa keuangan, lintas sektor, baik itu perbankan, pasar modal, asuransi, leasing atau perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan sebagainya, secara literasi nasional itu ada 65%, tapi inklusinya 75%. Apa yang dapat kita ambil dari sini? Bahwa kadang inklusi penggunaan itu tidak dibarengi dengan literasi yang memadai. Ini buktinya. Dan kemudian kalau kita bicara pasar modal, ya kita lihat pasar modal itu ketika saya masuk OJK tahun 2013, tahu teman-teman jumlah investor pasar modal 300.000. Sekarang 28 juta. Ini tentu menjadi sebuah lompatan eksponensial tentu saja, meskipun tentu saja kita tidak bisa komplasen, kami dan mungkin juga Mas Gregi dan teman-teman praktisi tidak bisa komplasen begitu saja, tidak bisa berpuas diri secara cuma karena kita juga ingin meningkatkan kualitas investor kita. Nah di sini pasar modal literasi tahun 2025 meningkat dari 15,43 menjadi 12,78. Tapi inklusi ada moderasi di sini dari 1,6 jadi 1,34. Mungkin teman-teman akan ada data yang tersaji secara kontradiktif. Katanya 28 juta. Tapi ketika inklusi kok cuma 1,34. Karena kalau kita melihat survei ini secara nasional teman-teman. Jadi kita harus embracing the fact, harus merengkuh kenyataan bahwa investor kita terutama terpusat di kalangan muda urban. Misalkan seperti itu. Sementara survei ini tentu saja mencakup nasional, baik urban maupun rural, baik metropolitan maupun pelosok dan sebagainya. Jadi memang ini fakta yang tersedia kita dan tentu menjadi PR bagi kami DOJK, bagi teman-teman SRO, pelaku industri, praktisi, dan sebagainya untuk terus memberikan literasi edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melek pasar modal. Berikutnya, teman-teman, kita lihat bagaimana pertumbuhan dari tahun 2020 masih hampir 4 juta, sekarang sudah melewati 28 juta, mungkin sebentar lagi sudah akan menjadi 29 juta. Teman-teman, ini yang menarik di atas. Dari 28,8 juta ini, mayoritas diantaranya tentu adalah investor individu retail domestik. Ya, ini investor retail domestik, termasuk saya, termasuk teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang di bawah usia 30 tahun itu secara jumlah itu lebih dari 50%. Tapi meskipun tentu saja kita paham karena anak muda, tentu kita beda dengan yang 60 tahun ke atas, yang tentu akumulasi kekayaannya sudah terkumpul sedemikian rupa. Namun inilah saya melihat yang adik-adik di bawah 30 tahun ini adalah masa depan pasar modal kita. Karena dengan ketika
wealth atau kekayaan itu terakumulasi dari waktu ke waktu, maka adik-adik akan menjadi bagian dari kelas menengah yang berdaya, yang sejahtera di masa nanti. Mungkin berikutnya ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana OJK itu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung untuk pengambilan keputusan investasi yang bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah kita meningkatkan pengawasan terhadap financial influencer, terakhir dengan PJK nomor 6 tahun 2026 yang baru keluar beberapa minggu yang lalu, jadi benar-benar fresh from the oven. Bagaimana kita pengen para financial influencer itu memberikan informasi melalui media sosial maupun digital channels lainnya itu secara bertanggung jawab, secara akurat, secara berimbang, dan tidak melulu menonjolkan keuntungan tanpa mengingatkan audiensnya untuk mempertimbangkan tingkat risiko juga. Apalagi kalau misalkan orang, ayo arahin saham ini, misalkan saya melihat perilaku sebagian oknum investor retail kita, ayo saham ini kita arahin, maksudnya kita dorong untuk harganya naik terus. Tapi kemudian ketika ada satu titik tiba-tiba kita melihat ternyata harganya langsung menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai harapan. Nah, ini hal yang perlu kita waspadai, apalagi kalau kita investasinya pakai uang panas. Makanya kalau saran kita investasi itu kalau bisa pakai uang dingin, bukan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi uang yang tingkat toleransi kita apabila uang itu terpaksa hilang itu relatif memadai, seperti itu. Berikutnya ini kita waspadai berbagai macam investasi ilegal. Ini sudah banyak kasusnya. Di slide berikutnya kita melihat. Jadi yang ini dari kami dari OJK juga tidak bosan-bosan mengingatkan, pastikan investasi itu 2L. Kalau kita sehari-hari kan kita tahu 4L ya, lo lagi. Kalau ini 2L, legal dan logis. Jadi legal itu berarti harus berizin, harus memiliki izin yang memadai, dan kemudian pastikan dia menawarkan terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK dan sebagainya. Kemudian logis berarti kita memastikan bahwa benefit dari produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu masuk akal dan tidak ada indikasi penipuan. Berikutnya, ini beberapa informasi pendalaman pasar yang digegas, diakselerasi terus oleh OJK. Salah satunya adalah dengan memperluas basis investor retail. Salah satunya, kalau teman-teman tahu, beberapa bulan yang lalu kita meluncurkan Pintar Reksadana. Itu bagian dari sistem investment plan yang memungkinkan teman-teman itu bisa berinvestasi di reksadana dengan cara di debit secara langsung dari rekeningnya. Jadi benar-benar teman-teman ketika sudah menandatangani itu oleh banknya secara otomatis di debit, dan ke depan kita harapkan ada benefit lebih lanjut yang dapat dinikmati oleh para pengguna, para nasabah Pintar Reksadana. Berikutnya rasanya sudah ini rasanya reformasi pasar modal MSCI dan sebagainya. Rasanya teman-teman sudah banyak melihat di media ya, tapi yang jelas yang dapat saya sampaikan adalah bagaimana OJK dan CRO selalu berkoordinasi erat, kemudian juga kita engage secara konstruktif dengan global index provider untuk meningkatkan transparansi dan investability dari pasar modal nasional. Rasanya demikian, mudah-mudahan nanti dapat kita lanjut dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Kak Ajeng. Terima kasih, Kak Ajeng. Terima kasih Pak Salim. Teman-teman boleh applause-nya. Ya, menarik sekali ya Pak ya, Mas Gre. Gen Z mendominasi. Karena datanya tadi lebih dari 50% ya Pak, 54% teman-teman investor retail adalah teman-teman muda Gen Z gitu ya. Oke, teman-teman mohon disimak diskusi kali ini karena kita punya voucher kopi kenangan buat yang hobi ngopi atau coklat dan lain sebagainya dipersiapkan. Terus kita punya juga tiket Semesta Berpesta 2-day pass. Wah, ini artis-artisnya luar biasa yang mau konser dipersiapkan juga. Terus kita ada voucher menginap di Swiss Bell Hotel Group. Wah, ini yang mau staycation cantik-cantik ini sama teman-temannya dipersiapkan pertanyaan yang terbaik. Kemudian kita juga ada reward aset senilai 500.000 dari Peluang. Jadi sekali lagi dipersiapkan pertanyaannya yang terbaik gitu ya, supaya nanti kita bisa berdiskusi dengan enak gitu ya sama Pak Salim dan juga Mas Gre. Oke, saya izin ke Pak Salim bentar ya Mas, melanjutkan yang tadi Bapak. Oke, kalau misalnya kita lihat data Dukcapil terbaru nih Pak Salim dan juga Mas Gre, 290 juta masyarakat Indonesia, datanya Mei 2026 kemarin teman-teman, itu 79 jutanya adalah Gen Z. Dan tadi datanya dari OJK juga asetnya hampir 70 triliun ya Pak. Dan 54 ya, 50%-an lebih dari 50% teman-teman, setengahnya itu adalah
Gen Z, wah ini mendominasi sekali. Kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan Pak, gimana OJK melihat perkembangan investor muda ini di Indonesia dengan data-data yang sangat real tadi Pak gitu, Gen Z gitu Pak? Ya, terima kasih Kak Ajeng. Pertanyaannya sangat-sangat valid Kak Ajeng. Bagaimana kita melihat ketika di era kita menyongsong bonus demografi itu pasti penduduk usia muda dalam hal ini Gen Z Iya. itu sangat mendominasi dan termasuk di sini terrefleksi pada komposisi Iya. investor retail kita. Jadi kalau dari kami OJK, tentu saja kami untuk Gen Z ini adalah menekankan pada bagaimana kita bisa terus melakukan literasi dan edukasi kepada generasi muda. Generasi muda sebagian masih kuliah seperti teman-teman, sebagian mungkin masih di SMA, dan sebagian mungkin masih mengawali perjalanan karirnya. Dan ini tentu menjadi sasaran kita. Kami di OJK di bidang pengawasan pasar modal itu memiliki ini di sini ada rekan saya, kolega saya namanya Mas Adi Cahyo di sini. Mas Adi Cahyo ini menggawangi program namanya SEPMT, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu. Jadi kita ada program besar 3 bulan sekali, tapi program itu terus berkelanjutan. Bahkan hampir setiap minggu kita ada program sosialisasi edukasi itu dan tentu menyasar teman-teman generasi muda. Ketika kita ke berbagai macam kota kecil maupun kota besar di daerah, kita juga mengupayakan audiensnya itu adalah generasi muda di perguruan tinggi maupun di sekolah maupun para profesional muda. Termasuk kita juga menjangkau misalkan radio lokal dan juga kanal-kanal lainnya, termasuk media sosial tentu tidak kalah pentingnya juga perannya untuk kita menjangkau semakin luas generasi muda kita. Karena yang kita ingin sekali lagi di satu sisi kuantitas untuk kita kejar karena kita ingin literasi pasar modal ini semakin merata di kalangan teman-teman Gen Z. Tapi di sisi lain kita juga menekankan bahwa kita ingin investornya adalah investor yang aktif, investor yang juga mengambil keputusan secara bertanggung jawab, secara akurat dan mempertimbangkan antara benefit dan risikonya. Demikian. Makasih Pak Salim. Izin ke Mas Gre, sekali lagi Mas Gre, Gen Z mendominasi. Jadi teman-teman semua di sini sudah mulai tertarik dengan investasi gitu. Mas Gre, kalau dari pandangan Mas Gre sebenarnya pengetahuan penting Mas, basic knowledge-nya teman-teman muda gitu ya, sebelum mereka mau terjun ke investasi itu seperti apa Mas? Kemudian dari Mas Gre juga melihat gimana sih anak muda ini bisa mencari informasi gitu yang kredibel terkait dengan mungkin instrumen apa yang cocok dengan mereka gitu Mas? Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Nih suaranya udah jelas ya? Jelas, aman. Oke, selamat siang semuanya, adik-adik sekalian, teman-teman. Pertama-tama terima kasih nih untuk B University udah dikasih waktu dan tempatnya untuk kita berbagi, ada peluang ya. Terus juga untuk kedua nih senang juga nih sama Mas Salim. Jadi dulu beliau tuh mentor saya ketika saya pertama kali belajar capital market di OJK. Okay. Yeah. Jadi saya banyak belajar lah dari beliau basically. Jadi mungkin untuk memulai saya menjelaskan dari pertanyaan tadi, tapi sebagai konteks untuk teman-teman, adik-adik yang belum tahu kira-kira peluang itu apa, mungkin saya mulai dengan menjelaskan secara singkat dulu kali ya. Boleh Mas. Peluang itu apa supaya bisa mengikuti kira-kira arah diskusi kita gitu. Jadi secara singkat, saya mencoba memakai bahasa yang sangat gampang gitu ya. Jadi secara singkat peluang itu adalah aplikasi untuk investasi beragam aset. Jadi aset ini artinya misalnya tadi ada slide-nya Pak Salim tuh ada efek bersifat ekuitas itu adalah saham. Obligasi itu adalah surat utang. Jadi di kita itu dimulai dari emas digital ada, reksadana ada, kebetulan kita apart juga Pak. Terus habis itu yang sedikit lebih beresiko itu ada saham Indonesia ada, jadi IHSG, IDX Stocks atau saham Indonesia ada. Karena kita juga sebetulnya di ekosistem kita punya sekuritas Pak Salim. Terus habis itu kita juga ada saham asing, kita mulai dari saham Amerika. Jadi untuk iPhone itu kan dimiliki oleh Apple, Google, Amazon dan segala macam. Itu akhirnya bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia melalui peluang. Kemudian ada aset kripto juga, mungkin ini yang paling populer gitu ya di antara Gen Z. Dan juga beberapa turunannya yang kita sebut sebagai derivatif. Jadi kripto sendiri kita ada derivatifnya, sama asing itu ada derivatifnya. Cuma nanti mungkin kita bisa sesi tanya jawab kalau misalnya ada yang tertarik untuk mengetahui tentang derivatif gitu ya. Nah jadi itu adalah aplikasi peluang. Kenapa kita mengupayakan sedemikian rupa untuk punya aset sebanyak itu? Karena kita ya meyakini nih Mbak Ajeng dan Pak Salim bahwa investasi itu sebetulnya core-nya itu adalah diversifikasi. Karena kami pikir history tells lah kalau misalnya memang nggak ada satu instrumen pun yang trajektorinya yang konsisten naik terus. Jadi
the cycle kan is what's consistent lah basically. Jadi this is the only thing that's constant lah. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, dan kita melihat bahwa kadang-kadang ada satu instrumen atau aset tadi yang saya bilang itu ada kenaikan, di saat yang lain ada penurunan. Cuman ketika yang aset pertama yang habis naik itu turun, kita menyediakan akses untuk gimana segampang itu nge-switch dari satu aset ke aset lainnya. Jadi itu tentang peluang. Nah, basically kita juga punya data internal. Jadi kita melihat bahwa trennya itu adalah investor retail yang which is our customer base lah basically. Itu customer trend kita biasanya yang FOMO itu cepet rugi terus habis itu keluar dah. Jadi kita bisa ngelihat lah analyticsnya kayak gitu. Jadi kita belajar bahwa dari situ kita punya common interest lah saya nyebutnya, punya interest yang sama. Interest yang sama itu adalah memastikan bahwa pengguna itu well informed tadi yang disebut Pak Salim. Jadi gimana caranya kita menyediakan informasi sedemikian rupa mudahnya supaya sebelum memutuskan untuk beli, pengguna tuh udah tahu dulu apa yang dibeli. Itu karena itu penting buat kita karena kita ngelihat bahwa memang investor yang well informed itu lebih sustainable buat kita. Dan ketika customers itu sustainable, artinya nggak langsung keluar gitu ya kapok, itu lebih ngasih kita profits. Jadi sebetulnya interestnya udah common tuh di situ. Nah sekarang kita kira-kira channel edukasi kita yang kita sediakan untuk pengguna tuh apa aja. Nah di sini ada tayangan nih yang udah disediakan oleh teman-teman di Peluang. Jadi basically kita mencoba untuk menyediakan akses ke multi channels untuk edukasinya. Jadi ada channel edukasi melalui blog untuk teman-teman yang suka baca gitu ya. Tapi Gen Z biasanya udah jarang baca. Jadi kita video TikTok biasanya ya video teman-teman. TikTok. Ayo ngaku. jadi kita juga menyediakan channel melalui channel misalnya kayak YouTube. Itu juga lumayan aktif kita dalam mengedukasinya gitu. Jadi di sini ada beberapa. Jadi misalnya ada berita analisis karena kita melihat bahwa kalau di pasar modal tuh ada dulu saya diajarin Pak Salim. Jadi market itu harus efisien katanya. Ada yang tahu efisien itu apa? Jadi market efisien ketika harga itu dipengaruhi oleh informasi. Katanya begitu secara teori ya Pak ya. Nah jadi informasi itu termasuk berita yang ada di publik. Nah itu kita makanya berita dan analisis kita sajikan dengan mudahnya untuk diakses oleh pengguna. Apalagi misalnya kayak market commentary, habis itu ada earning. Nah earning ini artinya laporan ketika perusahaan itu ngerilis laporan keuangannya. Ya itu sangat sensitif sekali di pasar modal khususnya untuk pasar-pasar yang kapitalisasinya besar. Artinya global, artinya sangat efisien lah. Jadi globally orang investor tuh melihat bahwa memang misalnya perusahaan itu mengalami penurunan secara profitability. Jadi ada tendensi untuk sell, jadi harga biasa akan turun dan sebagainya gitu. Kemudian ada product how to. Nah ini penting sekali. Jadi product how to ini kita karena kan sebetulnya aplikasi teknologi itu kita banyak banget fitur yang kita sediakan. Cuman takutnya jadi noise. Jadi kan kita kan mencoba untuk sangat mudah bisa diakses dan dipahami oleh users. Jadi kita tuh punya produk layanan banyak banget. Ada dari mulai pockets, ada mulai dari fitur analis rating dan sebagainya. Jadi itu kita coba untuk kasih edukasinya dalam bentuk kita punya satu kanal gitu loh untuk pelajari. Dan juga blog dan juga kamus. Nah yang paling menarik tapi yang tadi kalau misalnya adik-adik itu lebih senang untuk nonton, coba lihat di YouTube kita itu bisa kelihatan bahwa memang kita sering update juga masalah market atau masalah edukasi mengenai aset dan sebagainya. Ini kebetulan Bariska dari Peluang di sini juga hostnya itu cukup enak dilihat gitu ya. Jadi untuk adik-adik coba sekali-kali untuk visit di channel YouTube kita dan biasanya di clipper-clippernya juga kita taruh di Instagram dan juga TikTok. Jadi kita mencoba mengupayakan semua channel sih untuk mengedukasi karena kita memahami bahwa itu adalah core kita untuk menjadi sustainable gitu. Oke, tadi sudah dipaparkan Mas Gray terkait dengan teknologi ya Mas. Kayak ya Pak Salim juga setuju ya. Bicara soal Gen Z itu nggak lengkap kalau kita nggak bicara teknologi ya. Tadi Peluang dari pihak Peluang juga memberikan kemudahan-kemudahan ya Mas. Ada video, pokoknya penjelasan-penjelasan singkat. Nah Mas dengan kemajuan teknologi yang bisa kita lihat hari ini gitu ya. Ini dan juga teknologi yang dipahami sama teman-teman muda gitu. Gimana sih Mas anak muda ini sebenarnya tuh bisa menjadi duta investasi gitu di keluarga mereka dan
mungkin menjadi jalan keluar juga untuk teman-teman muda gitu bisa mencapai financial freedom gitu Mas untuk keluarganya. Itu kira-kira seperti apa pandangannya Mas? Oke, jadi bukan duta besar tapi duta Duta investasi. financial freedom. Hari gini financial freedom Duta adalah financial freedom. Iya. Oke, sejujurnya saya bukan ahli investasi seperti mungkin Mbak Felicia di sini. Beliau tuh finfluencer. Oke. Jadi mungkin saya izin untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan lah ya. Ya, siap. Jadi mungkin pertanyaannya menarik. Cuman ada sebetulnya mengingatkan saya ke satu buku sebetulnya. Mungkin kalau adik-adik di kuliah nih masih sering baca nih ya. Saya ada satu referensi yang menurut saya tuh bagus banget bukunya, namanya Psychology of Money. Ada yang udah pernah baca? Udah ya. Siapa yang udah baca? Oh, jadi di buku tersebut itu karangan dari Morgan Housel, ya Morgan Housel atau Housel kalau nggak salah. Jadi di situ dibilang kalau misalnya keputusan biasanya pengalaman ekonomi kita tuh sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat suatu keputusan investasi. Jadi ada yang menarik gitu. Jadi misalnya di situ disampaikan biasanya anak-anak yang orang tuanya itu tumbuh di masa krisis biasanya punya reluctance yang tinggi banget terhadap investasi. Karena ada mungkin orang tuanya punya pengalaman buruk ketika investasi, habis itu rugi besar, habis itu tertanam di anaknya bahwa memang ini saham hindari. Biasanya seperti itu. Atau gak usah orang tua, lingkungannya misalnya. Ada mungkin sepupunya atau apa baru kehilangan kerugian yang sangat besar. Bercerita biasanya tuh kerugian itu hits different daripada gains gitu ya. Jadi itu biasanya diceritakan, habis itu membuat kapok. Dan cerita kapok itu biasanya sangat mempengaruhi psikologis dari generasi-generasi selanjutnya. Saya untungnya itu di sisi yang sebaliknya. Jadi untungnya saya mulai dikenalkan dan kebetulan orang tua tidak anti gitu ya oleh investasi. Jadi mungkin saya salah satu yang beruntung. Cuman itu sebetulnya menyadari kita bahwa memang ternyata peluang sebagai aplikasi, sebagai penyedia layanan punya tanggung jawab yang cukup besar nih. Karena sebetulnya bet kita adalah for the next generation. Untuk adik-adik ini sebetulnya. Gimana caranya kita memastikan bahwa kita membuat lingkungan investasi yang sangat kondusif. Makanya kita juga work closely atau kerja sama dengan regulator. Bahwa kita advokasi, kita menyampaikan bahwa ini adalah upaya-upaya yang kita pengen lakukan supaya bisa membangun ekosistem investasi yang baik. Nah misalnya salah satu contohnya kita selain tadi kita mencoba mengedukasi masalah risikonya, yang paling penting juga untuk kami adalah membuka akses sebetulnya. Jadi misalnya akses ke dalam instrumen yang tadinya hanya biasanya bisa dibeli oleh sekelompok orang yang privilege. Misalnya salah satu contohnya ya, misalnya efek asing. Nah efek asing itu siapa yang bisa beli dulu, nggak ada. Kecuali dia private banking punya customer lah. Atau somehow dia keluarganya sangat privilege. Terus bisa buka rekening di Singapura dan sebagainya. Nah peluang hadir sebetulnya untuk memberikan akses itu. Kenapa itu penting? Karena sebetulnya yang tadi selain emang market itu cyclical. Cuman kita melihat bahwa memang kita pengen ngenalin ke masyarakat bahwa terdapat instrumen yang secara kapitalisasi memang sebesar itu. Sehingga apa yang mereka pelajari di kuliah dan sebagainya itu bisa merasakannya gitu. Mungkin saya yakin IHSG atau saham Indonesia suatu saat akan ke situ gitu ya dengan demutualisasi bursa dan sebagainya. Cuman kita juga mencoba untuk membuka akses itu untuk orang to experience, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kemarin juga kita banyak kerja sama OJK juga untuk kita merasa bisa mempertahankan apa yang kita saat ini miliki dan juga membuka akses ke depannya lebih banyak orang lagi. Kenapa? Karena again, I think the bet is on the next generation. Supaya tadi duta investasi nggak cuman dia dibuat untuk keluarganya, cuman ketika nanti mereka udah makin tumbuh, ketika berkeluarga juga bisa meneruskan ke generasi yang paling bawah gitu. Oke, thank you Mas Gre. Pak Salim, tadi di pemaparan Bapak ada juga tentang FOMO ya Pak. Gitu, ikut-ikutan lah gitu kalau bahasa sederhananya. Nah Pak, sebenarnya kalau dari pihak OJK sendiri Pak, itu melihat peran influencer keuangan ya Mas Gre, karena kan sekarang juga sudah banyak ya, mungkin ada yang sukses sedikit langsung cerita gitu ke media sosial gitu. Itu sebenarnya bagus sih untuk mengedukasi dan juga ngajak teman-teman supaya tidak takut berinvestasi. Tapi bagaimana pihak OJK melihat influencer keuangan dalam membentuk investasi, perilaku investasi teman-teman muda kita, karena tadi
fenomena FOMO ini cukup rentan ya Pak gitu. Jadi apa yang harus diketahui sama teman-teman muda kita Pak? Ya, masih Kak Jung. Ini sekali lagi ini pertanyaan juga valid Kak. Jadi memang bagaimana influencer ini memiliki peran tersendiri ya di dalam ekosistem yang ingin kita bangun dalam upaya mendekatkan pasar modal kepada Gen Z dan mendekatkan Gen Z pada pasar modal. Di satu sisi jelas rekan-rekan financial influencer ini menjadi salah satu unsur penting di dalam kita ingin memperluas akses Gen Z dan masyarakat secara luas kepada pasar modal. Dan tentu di sini kita bisa melihat bagaimana influencer kan mereka, saya yakin sebagian besar di antara mereka, tadi ada kakak influencer juga ya di sini ya. Saya yakin kak siapa namanya? Kak Felicia dan juga rekan-rekan influencer ini memiliki pengalaman, memiliki expertise yang luar biasa ya bagaimana kita berinvestasi pasar modal, juga menceritakan bagaimana kisah suksesnya dan sebagainya. Dan tentu ini apalagi dan satu hal yang dimiliki influencer adalah kekuatan yang bernama pengaruh. Mereka bisa mempengaruhi generasi, mempengaruhi publik dalam hal ini termasuk Gen Z, dan juga bagaimana mereka berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan investasi oleh investor. Nah, tapi di sisi lain sekali lagi OJK juga ingin memperkuat ekosistemnya sih, ekosistem dari iklim investasi itu. Kita ingin investasi yang dilakukan investor adalah well informed decision yang tadi juga disampaikan oleh Mas Gergi terkait juga bagaimana tadi beliau menyampaikan juga bagaimana perusahaan peluang dalam hal ini itu berkepentingan bahwa investor itu ada investor yang mengambil keputusan secara well informed. Kemudian juga kita ingin bagaimana rekan-rekan influencer ini selain menyampaikan keuntungan yang didapat, benefit yang didapat, juga menyampaikan kepada publik agar tidak melupakan bahwa investasi ini mengandung risiko, sehingga publik dapat menimbang-nimbang, toleransi saya terhadap risiko sekian. Kalau misalkan saya mengikuti ini, kira-kira worth it nggak ya? Kira-kira perlu saya ikuti nggak ya? Kira-kira saya perlu mencari referensi yang lain nggak ya? Itu yang kita harapkan. Karena itu di dalam POJK terbaru, POJK nomor 6 2026, Kak Felicia dan kawan-kawan, sekali lagi ini tidak untuk apalagi bahasanya tidak untuk membungkam atau menghentikan kreativitas, tidak. Justru kita tetap mendorong. Cuma dalam rangka mengupayakan ekosistem yang baik itu, kita ingin bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang berimbang dan bertujuan. Saya yakin Kak Felicia termasuk rekan-rekan influencer yang memenuhi ekspektasi kami, meskipun tentu saja di luar sana bisa jadi ada oknum yang mungkin kurang memenuhi ekspektasi kami. Dan tentu sekali lagi itu Kak Ajeng, satu sisi kita ingin mendorong terus bahwa influencer ini memiliki peran penting luar biasa, tapi di sisi lain kita juga ingin mewujudkan ekosistem yang memadai untuk tumbuhnya investasi yang bertanggung jawab, yang dengan pengambilan keputusan investasi itu secara well informed. Oke. Jadi teman-teman juga istilahnya nggak boleh nelen mentah-mentah kali ya Pak informasi ya Mas Gray. Jadi dengan berbagai informasi yang ada, market juga kebuka banget nih Mas. Arus informasi deras banget, itu kan pasti ada banyak informasi yang tidak boleh terlewatkan oleh para generasi muda ini ya Mas Gray ya. Itu kenapa sih kita tuh harus benar-benar sangat-sangat mengikuti gitu informasi yang ada di internet saat ini Mas? Apakah tadi untuk menghindari kesalahpahaman ya Pak ya, ataukah untuk apa Mas kira-kira? Kenapa harus mengikuti informasi? Iya, jadi memang goals-nya adalah kenapa sih anak muda ini tidak boleh melewatkan informasi gitu loh di sosial media gitu? Oke. Pastinya yang tadi ya, investasi itu sebetulnya yang tadi dibilang ketika saya dulu belajar, itu namanya efisien. Market tuh harus, investasi tuh terhadap market yang efisien. Artinya efisien tuh kata kuncinya informasi sebetulnya. Jadi market itu bergerak ketika memang ada informasi yang mempengaruhi di situ. Cuman mungkin di sisi lain juga bahwa memang informasi ini sebetulnya membuka peluang juga sebetulnya untuk pengguna itu mengambil keputusan investasi. Nah, misalnya salah satu contohnya gitu ya, mungkin saat ini mungkin siapa yang di sini pakai AI untuk kuliah, bikin skripsi dan segala macam. Bikin skripsi pakai AI? Oh enggak, kaget saya juga. Bikin skripsi kan pakai AI. Ya jadi misalnya gini, ini yang menarik ya mengenai informasi yang ada di sosial media, bahwa kita tuh makin kenal sama yang tadinya tuh zaman dulu, kebetulan saya juga suka ke warnet dulu Pak, cuman mungkin kegunaan bukan buat kerja Pak, untuk main CS gitu ya. Jadi semakin sekarang tuh sebetulnya akses terhadap informasi itu semakin mudah.
Jadi dulu tuh information asymmetry itu tinggi banget karena hanya bisa diakses oleh sekian orang atau bahkan kita juga frekuensinya juga paling pagi aja ketika koran terbit gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh informasi tuh sangat mudah dan real time gitu ya. Artinya kita nggak akan ketinggalan informasi untuk membuat keputusan gitu. Nah, peluang sebetulnya yang timbul adalah sebetulnya gimana caranya untuk investasi itu how to find the next big thing. Jadi itu sebetulnya is the question of everyone yang ketika mereka pengen memulai investasi. Misalnya siapa yang tahu dulu BCA akan misalnya kayak gini. Siapa yang tahu misalnya dulu tuh perusahaan apapun yang listed di IDX tuh akan seperti ini ya. Sebetulnya kalau kita pengen dalamin mungkin beberapa orang udah tahu duluan. Tapi what it takes is just to get more information and to deep dive gitu kan. Nah sekarang tuh misalnya AI. Ini saya sedikit promo ya, izin Pak. Jadi misalnya untuk AI stocks. Sekarang narasinya kan kesana semua tuh sekarang. Semua tuh AI, mau itu dari OpenAI, dari OpenAI ChatGPT, Anthropic Cloud dan sebagainya. Jadi semua perusahaan teknologi raksasa di Amerika itu sangat narasinya tuh ke AI. Dan kita juga memahami karena kita pengguna juga ini adalah the next big thing. Kenapa? Sebetulnya secara cash flow juga sebetulnya bagus. Karena kalau dulu .com bubble itu kita bisa pakai website tanpa bayar. Kalau sekarang actually it's paid. Jadi secara cash flow juga akan bertumbuh. Jadi it's not gonna be a bubble. Nah sekarang pertanyaannya gimana cara kita ikut bagian dari situ kan. Nah kalau dulu itu pasti gak bisa, impossible. Gimana caranya kita bisa punya Microsoft, impossible. Nah kalau sekarang sebetulnya momentumnya adalah kita dipeluang menyediakan akses untuk masyarakat itu bisa turut serta beli sahamnya Microsoft, beli sahamnya Google, dan juga even yang misalnya mau IPO, semoga ya Pak kalau dibolehin sama OJK. Misalnya kayak Anthropic gitu, yang punya cloud mau IPO. Nah itu adalah momentum-momentum yang bisa digunakan oleh masyarakat termasuk adik-adik untuk mencoba untuk ikut. Karena probably they're gonna be the next big thing gitu kan. 5 years from now itu kayak udah bagus banget itu investasi di situ gitu sih. Jadi dan juga satu lagi, mohon maaf. Jadi sekarang juga saham Indonesia ingat Pak zaman dulu kalau satu lot itu 500 lembar. Jadi mahal sebetulnya. Kalau sekarang satu lot jadi 100 lembar. Itu sangat mudah untuk adik-adik bisa mengakses gitu. Jadi access and affordability is actually the 2 key points Pak. Oke, menarik sekali teman-teman diskusinya hari ini. Tapi kita sudah harus masuk ke sesi Q&A, Mas Gre dan juga Pak Salim. Sebentar, belum, sabar. Ini mau ngincer voucher Kopken apa gimana nih? Apa beneran mau nanya nih? Yaudah, kita akan buka sesi diskusi 3 penanya pertama ya teman-teman. Nanti ditunjukkan namanya siapa, kemudian dari mana, ditunjukkan ke Pak Salim atau Mas Gre. Boleh? Angkat tangan, oke Mas yang ini dulu. Perkenalkan nama saya Irfan Aditya, saya dari Unpam, tapi saya bukan dari Fakultas Ekonomi, saya dari FH. Izin Pak Salim dan Mas Gre. Tadi baru saja kita lihat, saya sendiri lihat Pak, bahwa BI itu akan berencana untuk menargetkan IHSG akan mencapai 30.000 pada tahun 2030. Amin. Tapi kenyataannya di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian saat ini, harga emas juga sedang menurun ya Pak ya. Tadi sebelumnya 3 juta tapi saya lihat tadi pagi sekitar 2,6 juta. Pasar modal kita juga yang masih berfluktuasi. Tadi saya lihat di main hall sekarang sudah 5.600 sekian. Dan daya beli masyarakat kita yang masih belum pulih. Serta perubahan consumer behavior saya sendiri Gen Z ya Pak. Tapi kalau menurut saya lebih realistis Pak. Kadang kita ini Gen Z itu lebih suka mengalokasikan sebagian persen uang kami itu buat kayak traveling gitu ya Pak ya. Buat naik gunung atau mungkin yang lainnya. Jadi kalau ada sisa mungkin baru diinvest atau ditaruh di pos keuangan. Dari seperti itu apakah perubahan perilaku ini juga akan menjadi tantangan untuk bisa mencapai target IHSG untuk capai 30.000 pada tahun 2030. Tapi saya juga punya pertanyaan satu lagi Pak. Tadi Pak Salim kan menyampaikan data bahwa data SNLIK 2025 menunjukkan bahwa literasi pasar modal kita meningkat ya Pak. Tetapi tingkat inklusinya justru menurun. Artinya semakin banyak masyarakat kita yang memahami investasi, tetapi belum berani untuk menjadi investor khususnya di pasar modal. Menurut Pak Salim atau Mas Gre sendiri, apa penyebab utama fenomena ini?
apa emang dari ekonominya saat ini yang pas-pasan. Kita nih jujur aja pas saya mahasiswa uang 100.000 kayaknya sekarang udah nggak ada apa-apanya Pak, buat jajan aja kayaknya udah ngepres banget gitu. Apa penyebab utama fenomena ini dan strategi konkret apa yang perlu dilakukan agar masyarakat khususnya saya sendiri sebagai Gen Z tidak hanya paham investasi tetapi juga benar-benar mulai berinvestasi secara real gitu Pak. Oke. Mungkin itu saja Pak Siap, berarti- pertanyaannya. Ya ini berarti untuk Pak Salim dan juga Mas Gray ya. Betul. Masih ya clear ya. Clear. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Cukup? warahmatullahi Oke, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Selamat siang Pak Salim dan Mas. Saya Amanda Salsa Kusuma dari Magister Universitas Esa Unggul. Saya bukan dari Fakultas Ekonomi tapi dari PR. Dan karena saya main reksadana, jadi saya pengen tahu nih, terutama untuk Bapak Salim, kita kan sebagai Gen Z nih ya, mulai tertarik nih berinvestasi, khususnya nih di reksadana. Namun gak sedikit nih investasi hanya karena FOMO atau mengikuti tren media sosial tanpa memahami resikonya. Nah menurut Bapak Salim, bagaimana cara membedakan semangat investasi yang sehat dengan perilaku FOMO dan apa peran OJK dalam meningkatkan literasi agar generasi muda tidak terjebak pada keputusan investasi itu yang impulsif. Terima kasih. oke, terima kasih Mbak Amanda. Pertanyaan terakhir. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yohanes Batee dari Universitas Esa Unggul Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin bertanya kepada Pak Salim, pemerintah kita saat ini mendorong para Gen Z untuk berinvestasi, baik di saham, reksadana, dan lainnya, dengan harapan untuk mendapatkan jaminan masa depan yang lebih baik melalui investasi. Tapi salah satu kekhawatiran Gen Z saat ini bukan hanya soal teknika analisis, arah market, ataupun perubahan harga pasar. Tapi salah satu hal yang membuat Gen Z takut berinvestasi adalah kurangnya kepercayaan akibat kebijakan politik yang membuat kekhawatiran pasar dan investor kabur. Dan akibatnya harga pasar pun anjlok dan IHSG pun turun dan mata uang rupiah dan melemah. Jadi menurut Bapak, seberapa besar kekuatan politik Indonesia dalam menjaga harga pasar tetap stabil di tengah kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran serta polemik global agar Gen Z tidak takut berinvestasi karena risiko yang besar. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas. Oke, Mas Gray dan juga Pak Salim. Mostly penanyanya di luar orang-orang ekonomi. Ini artinya baik karena bagus ya Bapak dan juga Mas Gray karena berarti menyeluruh nih pada tertarik ke investasi. Boleh monggo siapa dulu? Pak Salim dulu silakan. Iya. Nanti boleh mau ditambahkan ya. Nanti ditambahkan, iya. Silakan Pak. Ya, Mas, mungkin yang pertama dari pertanyaan Mas Ivan. Jadi Mas Ivan, sekali lagi kami di OJK tidak dalam posisi untuk memproyeksikan berapa IHSG ke depan. Karena itu pekerjaannya analis, pengamat, dan mungkin juga orang-orang yang mencermati pasar dari dekat. Sementara kalau dari OJK kan dari sisi pengaturan, pengawasan, dan pelindungan investor ya. Jadi fluktuasi IHSG yang seperti teman-teman melihat bagaimana dinamika pasar beberapa waktu terakhir itu menunjukkan bahwa saham itu adalah salah satu instrumen yang berisiko. Nah, ini yang perlu dipahami oleh investor yang memutuskan untuk berinvestasi langsung di saham dengan keputusannya sendiri. Ini beda kalau kita mau lewat manajer investasi dalam hal ini reksadana. Nah, ketika kita berinvestasi di saham, ya kita tentu perlu paham. Yang pertama, bahwa ini ada investasi berisiko. Yang kedua, seberapa besar profil risiko kita, dengan kata lain, seberapa jauh kita mau menoleransi potensi uang kita hilang akibat pergerakan pasar tersebut. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi profil risiko ketika kita memutuskan berinvestasi di saham ini menjadi satu hal yang benar-benar niscaya tidak bisa tidak. Dan yang kedua, sekarang terkait generasi Gen Z. Ya, teman-teman untuk Gen Z sekarang berada di sebuah masa yang bisa jadi agak berbeda dengan masa-masa kami, Gen milenial atau bahkan generasi yang lebih senior. Nah, tentu kita paham dengan situasi yang mungkin kuliah pusing, awal-awal karir nanti mungkin nggak kalah stresnya. Tentu saya sangat paham sekali karena kurang lebih I've been there dan that meskipun dari generasi yang berbeda gitu ya. Bahwa kita kadang pengen self reward, kita pengen traveling, kita pengen ngumpul dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi sekali lagi yang saya ingatkan pada diri sendiri terlebih dulu adalah ketika saya spend money, saya harus ingat berapa banyak I saved and invest my money gitu. Jadi ya kita berupaya menyeimbangkan. Nah biasanya yang mungkin lebih menjadi penggerak kita itu bisa jadi kita punya
punya purpose tertentu. Kita ingin berbakti pada orang tua nantinya. Bahkan kita ingin menjalankan perintah Tuhan untuk mempersiapkan masa depan yang baik, dan sebagainya. Saya yakin di agama manapun mengajarkan kebaikan tersebut, bahwa kita perlu mempersiapkan masa depan yang baik dan sebagainya. Saya rasa itu menjadi bahwa kita menjalani sesuatu with the purpose, dengan sebuah tujuan mulia yang itu mudah-mudahan dapat mendorong motivasi kita untuk berinvestasi. Teman-teman segini, saya paham bisa jadi kita berhadapkan pada kondisi yang mungkin agak terbatas dengan situasi yang kita hadapi. Kalau saya dulu bercanda dengan teman, kita investasinya dalam mata uang yen ono duite. Yen ono duite itu dalam bahasa Jawa artinya kalau ada uangnya, yen itu artinya kalau. Jadi teman-teman, akhirnya berapapun, akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan, berapapun, seberapa besar pun sumber daya keuangan yang saya miliki, saya harus invest. Berapapun. Bahkan ketika misalkan saya pernah tentu di kuliah saya mengandalkan kiriman dari orang tua. Di awal-awal karir tentu saja saya menjalani karir dari nol yang tentu nominalnya tentu saja nominal seseorang yang mengawali karirnya gitu ya. Saya sisihkan itu. Bahkan ketika sebulan itu saya baru bisa menyisihkan 100.000 pun, that's worth it. Itu karena itu menjadi bagian dari kita mendisiplinkan diri. Besarnya berapa besar yang kita investasikan, itu bisa jadi nomor 27. Tapi yang pertama adalah bagaimana motivasi kita, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk berinvestasi. Itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Irfan ya. Kemudian yang pertanyaannya Kak Amanda kalau nggak salah ya, betul. terkait reksadana. Ya. Betul. Kak Amanda, jadi reksadana kalau kita FOMO itu berarti kita mengesampingkan segala macam sumber informasi yang sebenarnya bisa kita jangkau, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya gitu. Beda kalau misalkan kita di banking app kita, itu kan ada misalkan katakanlah bank tersebut yang kita punya aplikasinya itu, dia menjual beberapa jenis reksadana dari sekian banyak manajer investasi. Kan kita bisa melihat bagaimana profil dari masing-masing produk, bagaimana kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir, dan kemudian kita membandingkan apakah saya di reksadana saham, atau reksadana pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang, atau reksadana campuran, dan atau jenis-jenis yang lain. Itu berarti kita mencari informasi dulu, kita cari yang returnnya dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kinerja yang rasanya bisa mendukung kita untuk meningkatkan nilai aset kita dan sebagainya. Saya rasa itu berarti kita sudah mulai mendisiplinkan diri untuk mencari informasi sebelum mengambil keputusan. Kalau kami dari OJK tentu saja perannya pada 3 hal, tentunya mengatur, mengawasi, dan melindungi investor. Ya, mengatur berarti kami mengeluarkan regulasi misalkan yang terkait perilaku manajer investasi agar mereka patuh. Kemudian mengawasi kita on-site supervision maupun off-site supervision untuk memastikan manajer investasinya mematuhi perundang-undangan yang berlaku melindungi investor, juga memastikan bahwa manajer investasi sudah melakukan langkah-langkah yang memadai untuk melindungi kepentingan investor. Karena semuanya itu sudah diatur sebenarnya. Itu ya Kak Manda, mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang terakhir dari Kak. Ini Oh, ya. ya mengenai politik Pak. Iya. Tentu saja ini sekali lagi saya khawatir ini bukan kapasitas saya untuk mengomentari situasi politik. Tapi yang saya tahu adalah biasanya investor itu lebih investor baik domestik maupun asing, baik retail maupun institusi, itu tentu saja di mana-mana ya kita tentu saja lebih menyukai predictability rather than unpredictability. We prefer certainties over uncertainties. Jadi memang yang yang tentu saja kita ini ya ada ekspektasi dari manapun mengenai predictability dan konsistensi dari berbagai macam kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas yang bersangkutan. Tentu kami dari OJK juga mendukung itu melalui kepastian regulasi, melalui ekosistem yang mendukung dan seterusnya. Nah kalau misalkan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas di luar OJK, mohon sekali Mas Jonathan ya tadi. Mas Jonathan mohon maaf sekali, rasanya itu di luar kapasitas menjawabnya, tapi yang jelas all investors prefer predictability and certainties. Oke, Mas Gray mungkin ada tambahan sedikit tadi mengenai anak muda yang belum berani berinvestasi Mas, gimana Mas pandangannya? Wajar sih. Karena saya juga pernah muda. tapi mungkin saya nambahin 3 poin simpel aja lah ya. Boleh. Yang pertama mungkin kalau kayak Mas Salim dan saya juga yang mungkin walaupun beda umurnya ada, cuman mungkin lebih senior duluan gitu ya. Pertama kali saya berkarir itu saya kerja di perusahaan sekuritas sebagai analis tahun 2013.
itu pada saat itu market sedang tidak baik-baik aja. Pertanyaan kayak gini tuh sebetulnya sering kalau kita tarik ke belakang, IHSG mengalami koreksi karena tekanan politik atau apapun, itu sebetulnya udah beberapa kali, it's not the first time lah basically. Jadi tinggal kita PR-nya buat siapa nih, Nevan ya? Irfan. PR buat Irfan tinggal cari tahu nih kira-kira ini tuh market kayak gini tuh kira-kira kenapa? Apakah memang fundamental perusahaan yang buruk? Misalnya memang kayak most banks, most companies yang ada listed di IHSG itu memang buruk, atau sebetulnya ini karena masalah fear aja. Jadi panic selling karena mungkin mengkonsumsi suatu informasi terlalu cepat, ikut beberapa institutional investors misalnya asing dan segala macam, retail jadi keluar, karena beda nanti implikasi ke depannya. Karena biasanya kalau misalnya masalah fear dan panic itu suatu saat akan terkoreksi kembali lagi. Jadi itu mungkin PR-nya untuk Irfan untuk mengetahui kenapa sebetulnya sekarang bisa terkoreksi ke angka 5.300, 5.400 sekarang dari 8.000-an. Nah dari situ bisa menjawab sendiri sebetulnya apakah 2030 tuh visible untuk kita mencapai indeks tuh 30.000. Karena sebetulnya contohnya bursa sekarang. Bursa efek demutualisasi itu pertanyaannya itu artinya apa sih gitu. Nah sebetulnya itu bursa-bursa di luar NYC dan sebagainya. Itu tuh ketika demutualisasi artinya produk dan layanan yang bisa ditawarkan oleh bursa sebagai penyelenggara layanan itu akan semakin banyak dan akan membuka akses kepada investor asing lebih banyak lagi. Artinya liquidity akan semakin banyak. Jadi itu menurut saya menjadi suatu angin segar. Nah poin kedua, naif sepertinya kalau kita bilang investasi is for everyone ya. It's not for everyone. Ada beberapa orang yang memang kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya besok. Ada beberapa orang yang udah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya besok, cuman masih harus memenuhi kebutuhan orang tua dan sebagainya. Ada juga sebetulnya masih punya pas-pasan. Kenapa itu berbeda? Karena pasti psikologisnya berbeda. Jadi kalau misalnya belum ada dana darurat misalnya, tapi mencoba, kesana udah punya tabungan nih, misalnya segini dipaksakan, itu setiap detik pasti ngeliatin aplikasi. Udah naik belum, udah turun apa belum. Turun sedikit aja pasti sensitif akan langsung jual, udah pasti. Karena kenapa? Itu tuh sebetulnya duit yang tadi mungkin bahasanya Mas Salim masih duit dingin, bukan duit dingin ya? Bukan duit dingin ya Mas saya. Jadi pasti psikologisnya berbeda. Jadi memang PR pertama adalah make sure dirinya dikembangkan dulu, di-grow. Ketika ada, tapi sambil belajar kira-kira kenali investasi dan produknya. Dan akses itu sebetulnya kita udah bisa menyediakan, didukung oleh OJK. Jadi sekarang bisa investasi mulai dari even Rp20.000 juga udah bisa gitu. Di peluang investasi beli saham Apple itu 0,1 atau Rp20.000 itu bisa. Nah itu kapan pernah ada di sejarah tuh nggak ada. Itu mungkin salah satu yang kita sebagai penyedia layanan bisa lakukan gitu ya, itu sih. Tetap edukasi diri sendiri ya, masih di tengah derasnya informasi ya Pak Salim ya, harus pinter-pinter cari informasi. Oke, kita punya satu sesi lagi untuk 3 penanya, mungkin bisa angkat tangan. Oke, Mas yang pakai batik di belakang, silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rangga, saya dari Universitas Budi Luhur. Saya kan melihat ada kontradiksi yang cukup membingungkan, yaitu mengutip perkataan Pak Purbaya, perputaran uang di Indonesia itu diklaim bagus, tapi faktanya IHSG yang sempat euforia di level 9.000 dan ditargetkan ke 10.000, sekarang malah terjun bebas. Mengingat OJK saat ini sangat gencar mendorong literasi dan inklusi investasi bagi Gen Z, bagaimana OJK memandang fenomena kejatuhan ini? Apakah ada langkah khusus dari OJK untuk memitigasi panic selling dan melindungi psikologis investor muda yang baru pertama kali menghadapi fase downtrend se-ekstrem ini? Terima kasih. Berarti spesifik ke Pak Salim ya Mas ya pertanyaannya. Ya. Oke. Satu pertanyaan, silakan Mas. Perkenalkan nama saya Sandiran Sudrajat, saya dari Galeri Investasi Syariah FEB UIN Jakarta. Di sini saya kan sebagai mahasiswa, saya ingin cerita dulu nih Pak. Sebagai mahasiswa kan teman-teman seumuran saya itu tiba-tiba aja ikut join investasi pasar modal itu gara-gara FOMO Pak, gara-gara pengen ikutan jedak-jeduk TikTok yang profitnya gede. Nah bahkan teman saya itu ada beberapa yang beli saham itu gara-gara pengen ikut RPS doang Pak. Nah itu menurut pendapat Pak Salim, ini tuh FOMO kayak gini tuh jadi kabar baik atau jadi kabar buruk Pak bagi Gen Z seperti kita Pak. Terima kasih Pak. Oke, untuk Pak Salim lagi pertanyaannya. 1 orang lagi mungkin teman-teman masih ada voucher menunggu. Oh Mbak silakan. Kenalkan saya Ana dari Maxco.
Saya ingin bertanya Pak, untuk opportunity apa yang bisa ada mungkin dalam jangka pendek ya. MSCI kan kemarin baru review, baru rilis tuh. Jadi kita statusnya digantung emerging market. Jadi kira-kira di saham lokal jangka pendek opportunity apa nih dari Pak siapa nih di sini? Thank you. Oke, jadi untuk pertanyaan untuk Mas Gray ya Mbak ya? Iya. Oke, baik. Pak Salim dulu yang dapat borongan pertanyaan Pak. Silakan. Jadi bahwa dinamika pasar sekarang itu memang jadi suatu yang ini ya kita cermati terus dari OJK. Karena itu ada sebabnya dari global, ada juga faktor-faktor dari domestik yang dapat mempengaruhi pergerakan sekarang. Nah, tentu OJK dan SRO itu self regulatory organization ya, dalam ekosistem pasar modal kita ada Bursa Efek Indonesia, KPI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dan kita terus mencermati pergerakan pasar dan OJK sudah mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlakukan untuk menjaga stabilitas pasar, terutama dalam kondisi pasar itu berfluktuasi signifikan. Misalkan beberapa yang diambil OJK, yang pertama adalah memperkenankan emiten untuk melakukan buyback saham ketika tanpa melalui RUPS, rapat umum pemegang saham. Ini diharapkan kalau harga saham sebuah emiten jatuh, emiten itu dapat melakukan buyback, pembelian kembali sahamnya sehingga menjadi saham treasury, sehingga itu dapat menopang kinerja harga sahamnya di pasar. Seperti itu. Yang kedua, juga kita ada kebijakan namanya itu trading halt dan trading suspension. Dalam hal pasar itu turun signifikan dalam satu hari. Misalkan IHSG dalam satu hari tertentu turun 8% dibandingkan hari kemarin. Maka itu otomatis akan ada halting 30 menit. Kalau misalnya setelah 30 menit dibuka kembali, ternyata turunnya sampai 15% dari hari sebelumnya, maka ada halting lagi 30 menit. Setelah itu kalau misalkan dibuka lagi ternyata sampai 20%, maka ada suspend, ada penghentian perdagangan sampai akhir hari tersebut. Jadi itu beberapa langkah untuk memitigasi kondisi pasar yang fluktuatif. Jadi kita terus mencermati itu. Terkait FOMO, ketika orang berpartisipasi pasar modal, defaultnya itu adalah it's good. Karena kita berharap, karena kan kita ingin akses pasar modal ini semakin luas. Masyarakat yang memanfaatkan produk pasar modal, yang berinvestasi di pasar modal ini semakin banyak, semakin meningkat dari waktu. Namun di sisi lain ya kita sekali lagi ingin mewujudkan ekosistem di mana investor itu melakukan pengambilan keputusan investasi itu dengan well-informed decision. Jadi karena itu kita berharap pihak-pihak yang terkait dengan investor yang berpotensi mempengaruhi keputusan investor, apapun pihak-pihak itu dapat memberikan informasi yang akurat, yang berimbang, yang bertanggung jawab, sehingga investor itu benar-benar well-informed, tidak semata-mata ikut-ikutan apalagi tanpa pengetahuan apapun. Dan ternyata ini tadi disampaikan oleh Mas Dirgi juga, ternyata investor yang lebih well-informed itu ternyata lebih sustain. Dan lebih tentu saja lebih menopang profitabilitas perusahaan. Perusahaannya Mas Giri dalam hal ini. Tapi kalau misalkan investor itu cuma FOMO, sekali kapok terus nggak balik lagi, ternyata itu bukan customer yang perspektif gitu ya Mas Giri. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Pak Salim. Iya, oke siap. Mas Grego, silakan menjawab pertanyaan dari Mbak Ana tadi. Wah, ini pertanyaannya straightforward. Ini kayak pertanyaan semua orang. Saya juga penasaran sama jawabannya sebetulnya, Mbak. Cuman mungkin silakan Mbak Felicia kalau mau menambahkan, kayak beliau lebih expert daripada saya. Cuman kalau saya pribadi gini, tadi sebetulnya sama prinsipnya. Kalau saya mungkin ini personal opinion lah ya. Kita cari kira-kira tuh mana yang terkoreksi terlalu jauh dari post event yang ada di MSCI ini yang sebetulnya secara fundamental tuh masih kuat. Nah itu harus PR masing-masing tuh untuk mencari tahu gitu ya. Cuman kalau saya preferensi gini, mungkin kita ngelihat mana yang secara perusahaan tuh secara fundamental memiliki demand tuh yang pasti strong. Jadi biasanya sektor-sektor yang defensif, misalnya kayak telco itu kan pasti recurring revenue dan pemainnya itu very dominant ya. Itu biasanya menurut saya itu cukup defensif. Tapi again, lagi-lagi lihat kondisi perusahaannya. Apakah misalnya secara perusahaan terlalu sensitif sama USD punya position. Misalnya apakah suatu perusahaan itu punya exposure utang terlalu besar dan itu in USD misalnya kayak gitu. Udah pasti. Itu kita ngomongin sektornya itu berarti kondisi perusahaannya very sensitif. Yang kedua healthcare. Saya pikir itu selalu defensif ya I think di bursa manapun gitu. Jadi menarik untuk dilihat. Yang ketiga saya pikir dengan ada program pemerintah seperti MBG gitu ya. Saya pikir kayak sektor seperti poultry dan sebagainya cukup menarik untuk dipelajari lebih lanjut gitu.
Oke, baik. Terima Dan kasih. itu semua ada di peluang gitu ya, karena kita memiliki saham Indonesia juga selain saham asing. Dan bisa melakukan switching dengan mudah gitu ya. Oke, boleh aplausnya sekali lagi teman-teman untuk narasumber kita hari ini. Oke, Pak Salim dan Mas Gray, saya boleh minta tolong sebentar. Pak Salim boleh pilih satu pertanyaan Pak terbaik nanti untuk mendapatkan voucher menginap staycation di Swiss Bell-In Hotel Group Pak. Silakan Pak. Kira-kira pertanyaan dari siapa yang menurut Bapak, wah menarik banget nih pertanyaannya. Pertanyaan pertama ya dari Mas Irfan. Oke, selamat Mas Irfan. Mas Gray, untuk pemenang dari hadiah dari peluang, kira-kira pertanyaan yang mana Mas yang menarik nih? Mungkin ada yang reksadana itu kali ya. Oke, yang reksadana berarti Mbak Amanda ya? Mbak Amanda ya? Iya, Oke. selamat Mbak. Tepuk tangan lagi dong buat kita semua hari ini. Diskusinya sangat menarik Pak Salim, Mas Gray, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Mungkin ada closing statement sedikit Pak Salim dan Mas Gray, sedikit aja motivasi untuk anak-anak muda, teman-teman muda kita. Ya, teman-teman sekali lagi tentu di awal saya mengulang lagi ya izin tentang pentingnya kita memahami profil risiko kita dan juga pentingnya kita mengambil keputusan secara well informed. Dan teman-teman, saya jadi ingat ini tentu saya sekali lagi teman-teman, saya tidak dalam kapasitas, kalau tadi Mas Greg kan analisisnya keluar semua. Kalau saya mohon maaf tidak dalam kapasitas saham ini sama itu saja bukan kapasitas saya bisa disemprit oleh Bapak Ibu di OJK juga sama. Tapi teman-teman, saya jadi ingat kata Pak saya sebenarnya ada Pak Budi Hikmat ya. Pak Budi Hikmat itu kan memang salah satu ini ya senior kita yang sudah malang melintang di dunia investasi. Beliau sempat mengatakan salah satu investasi portofolio saya itu yang besar itu justru di SBN. Nah, jadi teman-teman ngomong-ngomong soal instrumen, memang ada saham, ada obligasi, ada reksadana di dalam maupun di luar negeri. Mas Greg kita sudah sampaikan. Tapi kita kadang sempat overlook, ada yang namanya surat berharga negara. Dijamin oleh pemerintah dengan yield yang kompetitif. Apalagi dengan retail itu bahkan minimal berapa ya? SBN retail itu 500.000 atau iya. Asalkan kita bersedia itu tertahan sampai 3 tahun atau 5 tahun sesuai tenornya, itu layak untuk dipertimbangkan oleh teman-teman yang masih konservatif profil risikonya. Nah, tapi teman-teman harus uang dingin karena nggak bisa diapa-apain itu dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun kecuali untuk suku apa ya? Tapi ada beberapa SBN retail yang memang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Tapi sekali lagi teman-teman harus siap itu uang dingin dan kalau profil risikonya konservatif seperti itu. Tapi di atas semuanya sekali lagi teman-teman, mari kita ambil keputusan investasi secara well informed dan juga kita memahami sebaik mungkin profil risiko kita. Dan jangan lupa 2L, legal dan logis. Oke, makasih Pak Salim. Mas Gray silakan. Setuju juga, pertama-tama setuju dulu. Takutnya saya contradicting nanti. Ya. SBN itu setuju Pak, dan legal 2L itu juga setuju. Cuman gini, saya mungkin akan menutup closing statement saya dengan menyampaikan beberapa fakta. Yang pertama, IHSG kita tuh, saham Indonesia kita ukurannya tuh masih sangat kecil dan masih besar potensi pertumbuhannya. Salah satu contohnya IHSG itu secara total itu nggak even sepertiganya Apple stock, for example. Jadi imagine seberapa masih besarnya pertumbuhan itu, banyak lah bisa kita ngelihatnya ya. Bisa memang potensi pertumbuhannya masih sangat besar, dan juga sebetulnya ternyata di luar sana ada juga memang saham yang memiliki kapitalisasi sangat kuat dan cenderung aman. Jadi sebetulnya inisiatif sekarang saya ngelihatnya walaupun ini kesannya dari luar memilih politiknya gonjang-ganjing, cuman saya merasakan sendiri di dalam bahwa even OJK, pemerintah dan sebagainya, dan juga pelaku, kita mencari cara bagaimana caranya kita bisa catch up sebetulnya dengan membuka akses. Dan juga misalnya salah satu contohnya yang tadi bursa demutualisasi, itu menurut saya langkah yang sangat baik sekali ke depannya untuk membuka harapan. Jadi untuk adik-adik di sini pastinya sekarang itu adalah momentum yang sangat baik untuk mulai belajar dulu untuk menjadi well informed dan juga untuk memulai investasi, karena sebetulnya akses yang kita udah mencoba upayakan bisa mulai dengan nominal yang sangat kecil. Dan yang kedua, sebetulnya kita punya data kita yang tadi saya sampaikan bahwa investor FOMO itu very real. Itu kerugiannya itu sangat dalam.
itu sebetulnya trennya gampang dilihat. Pertama kali register langsung beli koin yang mungkin baru juga listed, misalnya kripto gitu ya, yang kita bahkan nggak bisa mempelajari fundamentalnya gitu. Mungkin itu disediakan sebetulnya untuk accredited investor, bukan untuk pemula. Cuman malah pemula yang sebetulnya masuk, rugi, abis itu keluar. Nah itu sangat real. Jadi do your own research is basically is the hard truth. Jadi emang semua kita harus benar-benar nggak cuman karena influencer A, influencer B, influencer C ngomong apa akhirnya diikutin. Bener-bener kenalin apa yang memang mau dibeli. Contoh mungkin bisa membeli sesuatu yang bisa lebih familiar. Misalnya setiap hari mungkin adik-adik beli Starbucks atau misalnya beli iPhone dari Era Jaya dan segala macam, perusahaan-perusahaan tersebut itu listed dan ada semua, mohon maaf Mas, di peluang. Jadi bisa dicoba untuk membeli sesuatu yang kita lebih familiar. Jangan beli sesuatu yang kita nggak familiar. Nah kemudian reksadana. Reksadana itu bukan tanpa resiko sebetulnya. Jadi sebetulnya reksadana itu kita melimpahkan resiko itu dikelola oleh orang lain. Sebetulnya itu fundamentalnya, itu teorinya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau reksadana kenali bagaimana cara fund manager itu mengelola fundnya dan juga ekosistemnya itu seperti apa. Apa resiko operationalnya instead of marketnya. Karena resiko itu ternyata di pasar modal bukan cuman masalah market aja. Cuman sebetulnya ada operational risk yang ada di situ. Dan itu kita harus belajar untuk mengenali masalah infrastruktur yang ada. Apa sih perannya bursa, apa sih perannya kustodian, apa sih perannya clearing gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke, boleh applause lagi untuk dua narasumber kita, Pak Salim dari OJK dan juga Mas Gre dari Peluang. Ini pasti banyak banget manfaatnya hari ini ya teman-teman. Gak boleh takut ya Pak Salim dan juga Mas Gre untuk berinvestasi, tapi juga harus tadi Mas Gre bilang, do your own research. Jadi tetap harus edukasi diri sendiri gitu ya teman-teman di tengah derasnya harus informasi ini. Baik, terima kasih. Saya Ajeng Wirahmi pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi, sampai berjumpa lagi di Money Lab selanjutnya. Dadah semuanya, thank you. Kita boleh foto dulu Pak Salim dan Mas Gre. Boleh berdiri semua teman-teman, kita foto bareng sama narasumber.